menjadi orang soleh. Yang pertama adalah al-hawa. Apa itu al-hawa? Itu adalah bahasa Arab dari nafsu. Nah, Indonesia digabung dia Pak ya, hawa nafsu. Ya. Jadi dalam bahasa Arabnya nafsu itu al-hawa. Ini tantangan pertama kita. Yang kedua adalah nafsu ammaratun bisu. Potensi jiwa kita yang cenderung bisa berbuat buruk. Kita ini, Allah telah menyebutkan dalam surah Asy-Syams, kita ini Bapak Ibu punya kemampuan berbuat baik dan kemampuan berbuat buruk. Wa nafsin wa ma sawwaha. Terus fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lanjut. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan jiwa serta penyempurnaannya, maka telah diilhamkan pada setiap jiwa itu, pada diri kita ini, pada jiwa kita, fujuraha wa taqwaha. Pada diri kita ini punya potensi, kata Allah, kemampuan berbuat fujur. Apa itu fujur? Berbuat salah. Berbuat dosa. Wa taqwaha, satu lagi. Dan kemampuan berbuat takwa. Kemampuan berbuat baik, Pak. Jadi kita semua ini bisa jadi ahli ibadah, bisa jadi ahli amal soleh, bisa juga jadi ahli maksiat. Ya. Nah, potensi jiwa yang cenderung pada keburukan itulah ya yang disebut dengan fujur tadi itu. Saya sering menyatakan Bapak Ibu, maka jangan heran kalau ada orang non-Islam mu'alaf. Betul Bu? Sering lihat orang non-Islam masuk Islam? Ya. Kok bisa ya Ustadz? Bisa. Ya. Sekafir apapun dia sebelum masuk Islam, bisa masuk Islam. Kok bisa? Iya, karena kata Allah, di dirinya juga ada potensi takwa. Ada potensi takwa. Itulah yang membuat seorang Umar bin Khattab yang awalnya sangat menentang Islam, betul? Memusuhi Islam, balik berubah jadi pahlawan pejuang Islam. Kok bisa Ustaz? Ya, itulah menunjukkan betul kata Allah, bahwa setiap orang punya potensi fujur dan takwa. Dan jangan heran pula, ayahnya haji, maknya hajah, anaknya murtad. Kok bisa? Kok bisa keluarganya Islam semua, tiba-tiba anaknya murtad? Nggak usah heran Bapak Ibu, karena tetap selain dia punya potensi takwa, dia juga punya potensi fujur, kemampuan berbuat salah, berbuat dosa. Maka Allah menyatakan, ya, wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikannya. Ya, aflaha, al-falah, termasuk mananya selain beruntung juga menang. Ya, ya. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Zakkah. Ya. Wa qad khaba man dassaha. Dan rugilah mereka yang, atau celakalah mereka yang mengotori jiwanya. Nah, orang yang kafir masuk Islam itu dia zakkaha, mujahadah dia Pak, ya, untuk memperbesar potensi baik. Islam yang akhirnya murtad, dia itu dassaha. Yang dia besarkan apa? Potensi berbuat buruknya. Nah, jadi kita ini Bapak Ibu rahmati Allah, bisa baik dan buruknya akhir hayat kita tergantung mana yang kita besarkan. Kemampuan berbuat baik atau kemampuan buruk. Nah, kemudian apa? Yang ketiga adalah dalam diri kita ini, ya, dalam kitab ini disebutkan potensi ketiga adalah hubbud dunya. Apa hubbud dunya? Sangat mencintai dunia.
Ibu suka punya emas, Bu? Suka ya? Kalau emas ibu ada 2 kilo, bahagia nggak? Oh, bahagia lah. 50 gram aja udah seneng kali. Apa enaknya, apa bahagianya punya emas banyak, punya harta banyak, Pak, punya deposito banyak? Lihat nih, kalau yang kuat adalah potensi takwanya, enaknya punya uang banyak adalah bisa membanyak bantu orang. Betul? Bisa banyak bersedekah. Betul? Bisa banyak membantu perbaikan masjid. Bisa banyak membantu anak-anak yatim piatu. Bisa berulang kali dengan izin Allah mengunjungi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Maka orang yang potensi takwanya besar, hartanya banyak, hartanya itu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang kaya, mentalnya kayak orang miskin, Pak. Ada orang miskin, mentalnya kayak orang kaya. Siapa itu? Kayak kita lah misalnya, yang kebanyakan orang mengenal ke bawah. Nengok orang susah, Bapak Ibu, pingin bantu orang? Pingin ya? Tapi nggak ada uang, Ustaz. Betul? Nggak ada uang, pingin kali bantu. Ini namanya orang miskin, orang sederhana, bermental orang kaya. Maksudnya apa? Senang membantu orang. Nggak pelit dia. Minimal ada uangnya 5.000 dia berinfak. Sebaliknya ada orang kaya bermental orang miskin. Maksudnya apa? Harta banyak, takut kali kehabisan harta. Pelitnya minta ampun. Itulah dia hubbud dunia. Ketika hartanya lengket di hati. Ya, para ulama menyatakan harta itu, Pak, kalau banyak, jangan lengket di hati, cukup lengket di tangan. Maksudnya apa? Agar dia tidak menjadi penyakit di dalam hati kita. Baik. Ada berapa tadi, Bu? 3 tantangannya. Betul, Pak ya? Yang pertama apa? Nafsu. Yang kedua, jiwa. Potensi jiwa yang bisa berbuat buruk. Yang ketiga, bersangatan mencintai dunia. Inilah yang menjadi tantangan kita di dalam diri kita ketika menjadi orang yang soleh. Yang kedua, di luar diri kita. Apa tantangannya? Yang pertama, syaitan. Syaitan. Induknya apa? Iblis. Betul? Pasukannya apa? Minal jinnati wan nas. Saya ulangi. Musuh utama kita di luar diri kita adalah syaitan. Maka terlalu pede kali kalau ada orang ngomong begini. Ada ibu-ibu bilang, alhamdulillah, hidupku ini tenang, ada musuhku. Salah dia itu. Sempat dia bilang tak ada musuhku, itu salah. Dia harus paham musuh abadi dia siapa? Syaitan laknatullah. Maka jangan merasa aman dengan bisikan syaitan, pengaruh-pengaruhnya dan ajakan-ajakannya. Yang pertama adalah syaitan. Yang kedua siapa? Yang kedua adalah pasukan syaitan. Siapa itu? Pertama, kafirun. Orang-orang kafir. Inilah tantangan kita di luar diri kita. Yang kedua, munafikun. Orang-orang munafik. Yang ketiga, fasikun. Apa? Orang-orang fasik. Apa itu orang-orang fasik? Ya, dia orang Islam juga, mau berbuat baik juga, tapi lebih banyak gemar berbuat maksiat. Jadi, musuh utama kita di luar diri kita adalah syaitan laknatullah. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu bagi manusia adalah musuh yang nyata. Nih, saat kita sedang duduk seperti ini ada 2 di tantangan kita, Pak. Ya, kalau tadi sholat sangat tidak gampang untuk khusyuk.
ketika ngaji, apa tantangannya? Sangat tidak gampang untuk ikhlas. Apa itu ikhlas? Ya, totalitas mengaji hanya karena Allah. Ya, ikhlas itu jernih. Jadi kalau orang Arab mengatakan air putih, Pak, minta air putih lah gitu ya. Bahasa Arabnya ma'un kholis, air yang jernih. Jadi amal yang bersih dan jernih itu namanya ikhlas. Ketika kita duduk ini, ketika kita sholat tadi, kenapa nggak khusyuk? Jawabannya adalah syaitan tidak diam dan tidak membiarkan kita menjadi orang yang soleh. Ya, di dalam ayat lain kita bisa menemukan bagaimana syaitan menyatakan kepada Allah, dia akan ganggu manusia. Dari mana? Dari segala lini, dari atas, bawah, kiri, kanan. Makanya itu harus kita pahami. Dan kemudian bagaimana cara menghadapi kesulitan ini? Ikhlas, sulit. Khusyuk, sulit. Istiqomah jadi orang baik, sulit. Menjaga lisan supaya tidak ghibah, sulit sekali. Menjaga mata untuk tidak melihat yang haram, sulit.